Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal UKN UGM tahap penyisian tahun 2023. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini berkaitan dengan topik stoichiometry. Mari langsung saja kita menuju ke soal. Kita baca dulu soal yang pertama. Sebanyak 20 tablet zat besi dengan massa total 22,131 gram dihaluskan dan dicampurkan seluruhnya. Kemudian 2,998 gram bubuk tersebut dilarutkan dalam HNO3 dan dipanaskan untuk mengubah semua besi Fe2+ menjadi Fe3+. Penambahan NH3 menyebabkan terbentuknya endapan Fe2O3 X2O yang kemudian dibakar untuk menghasilkan 0,264 gram Fe2O3. Berapakah massa rata-rata FeSO4 7H2O dalam tiap tablet? Oke, berarti di sini ada tablet. Ada sebanyak 20 tablet ya. Ia berisi FeSO4 7H2O. Total dari 20 tablet ini adalah 22,131 gram. Nah, selanjutnya dari 22,131 gram ini diambil cuplikan atau sampel sebanyak 2,998 gram yang nantinya ini akan diproses. Dengan menjalani banyak proses, ternyata dihasilkan Fe2O3 sebanyak 0,264 gram. Nah, langkah pertama untuk menentukan massa FeSO47H2O ini, kita hitung dulu Fe2O3-nya. Yang jelas prinsipnya adalah massa Fe dalam Fe2O3 itu harus sama dengan massa Fe dalam FeSO47H2O. Ini adalah prinsipnya. Nah, maka dari itu langkah pertama kita akan mencari mol Fe2O3 dulu. Untuk mencari molnya tinggal kita massa dibagi Mr. Massa Fe2O3 yang didapatkan dari sampel adalah sekian, 0,264. Dibagi Mr-nya. Mr Fe2O3 sudah diketahui di soal 159,69. Dari sini kita bisa dapatkan mol Fe2O3 hasil dari pengolahan sampel adalah sebanyak 0,00165 mol. Nah, dari sini kita bisa melanjutkan menghitung mol Fe dalam Fe2O3. Karena ada dua atom Fe di dalam Fe2O3, maka molnya Fe itu akan sama dengan 2 kali molnya Fe2O3. Molnya Fe2O3 kan kita udah dapat ya 0,00165. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan mol Fe sebesar 0,0033 mol. Nah, mol Fe dalam Fe2O3 ini akan sama dengan mol dari FeSO4 7H2O. Karena dalam FeSO4 7H2O ini hanya ada satu Fe, maka mol FeSO4 7H2O itu akan sama dengan molnya Fe, di mana molnya Fe adalah 0,0033 mol. Sekarang kita mencari massa dari FeSO4 7H2O. Nah, massa kan tinggal mol dikali Mr gitu kan. Molnya sudah tahu 0,0033, Mr diketahui di soal 278,01. Dari sini bisa kita hitung massa FeSO4 7H2O adalah 0,9192 gram. Tapi yang perlu diperhatikan adalah massa yang kita hitung ini itu yang ada di dalam 2,998 gram. Nah, jadi ini mengandung FeSO4 7H2O sebanyak 0,9192 gram.
Nah, berarti kalau dalam 22,131 gram dapat berapa? Untuk menghitung yang di sini, kita hanya perlu menggunakan perbandingan ya. FeSO4 7H2O yang ada di dalam keseluruhan sampel 20 tablet 22,131 gram ini tentunya adalah massa sampel yang dianalisa 0,9192 gram dikali perbandingan massa total sampel. Massa totalnya kan 22,131. Massa total sampel yang dianalisa 2,998, jadi pakai perbandingan aja. Nanti kita akan dapat FeSO4 7H2O di dalam 20 tablet, yaitu adalah 6,7855 gram. Nah, ini adalah yang ada di dalam 20 tablet. Kalau untuk satu tablet, maka massa FeSO4 7H2O-nya tinggal kita bagi 20 gitu kan. 6,7855 dibagi 20, maka didapatlah massa FeSO4 7H2O dalam satu tabletnya, yaitu 0,339 gram. Jawaban yang tepat adalah C. Kita ke soal berikutnya. Konsentrasi arsenik dalam suatu insektisida dapat ditentukan secara gravimetri dengan cara mengendapkannya sebagai MgNH4ASO4. Endapan tersebut kemudian dibakar dan ditimbang sebagai Mg2AS2O7. Berapa persen massa AS2O3 dalam 1,627 gram sampel insektisida jika dihasilkan 106,5 mg Mg2AS2O7? Oke, baik, di sini ada insektisida mengandung arsen dalam bentuk AS2O3 ya. Nah, insektisida ini yang dianalisa itu sebanyak 1,627 gram. Nah, ternyata setelah mengalami banyak pemrosesan, dihasilkan suatu padatan berupa Mg2 AS2O7 itu sebanyak 106,5 mg. Atau kalau dalam gram tinggal kita bagi 1000, 0,1065 gram. Nah, dari sini nanti kita akan bisa nih menentukan berapa massa AS2O3 dalam insektisida, baru kita cari persen massanya. Langkah pertama adalah mencari mol Mg2AS2O7. Oh ya, anyway, di sini yang membuat penghubung perhitungan antara AS2O3 dalam insektisida dengan padatan Mg2AS2O7 adalah massa AS. Massa AS dalam AS2O3 akan sama dengan massa AS dalam Mg2AS2O7. Gitu ya. Jadi pertama kita akan mencari mol Mg2AS2O7 dulu. Tentunya dengan cara massa dibagi MR. Massanya tadi 0,1065. Kemudian MR-nya Mg ada 2, berarti 48 tambah AS. AS itu AR-nya 75, ini ada 2, berarti 2 kali 75, 150. Tambah O itu 16, 7 kali 16 adalah 112. Nah, tinggal kita hitung saja. Diperoleh molnya sebesar 0,0003435 mol. Begini. Nah, selanjutnya kita cari mol AS atau massa AS juga boleh ya. Kita pakai mol aja karena di sini udah kita ubah ke mol. Mol AS. Mol AS itu sama dengan, karena di sini Mg2AS2O7 ada 2 AS di sini, maka mol AS itu akan sama dengan 2 kali mol Mg2AS2O7. Nah, tapi juga di AS2O3, AS-nya ada 2 juga. Berarti ini sama aja juga dengan 2 kali mol AS2O3 begitu. Nah, ya sudah, kita pakai yang ini aja.
kita langsung menghitung mol AS2O3 saja. Ini lihat, 2 bisa dicoret. Nah, berarti mol AS2O3 ternyata sama dengan mol Mg2AS2O7. So, mol AS2O3 ini kita tuliskan sebesar 0,0003435 mol. Oke, ketemu ya. Nah, sekarang kan kita mencari persen massa ya. Maka untuk mencari persen massa, kita cari dulu massa AS2O3 dengan cara mol dikali MR gitu kan. Molnya 0,0003435 dikali MR AS2O3. AS itu 75 kali 2 150 tambah O itu 16 kali 3 48. Dari sini kita bisa dapat massa AS2O3 dalam sampel insektisida yaitu adalah sebesar 0,068 gram. Nah, terakhir tinggal kita hitung persen massanya. Persen massa ini nanti akan sama dengan massa AS2O3 per massa insektisidanya. Kan untuk massa AS2O3 udah kita dapat nih 0,068 per massa insektisida itu di soal 1,627. Ini akan ketemu sebesar 0,0418 atau kalau dalam persen jadinya 4,18%. Jawaban yang paling mendekati adalah yang C ya, harusnya ada persennya. Selesai, kita menuju soal berikutnya. Wah, ini bahasa Inggris ya. Campuran homogen anhidrat mengandung 3 garam, barium klorida, BaCl2, magnesium klorida, MgCl2, barium nitrat, Ba, NO3 2 kali. Two identical 5 gram sampel, 2 sampel masing-masing 5 gram yang identik, ditimbang. Oke, berarti ada 2 sampel ya. Sampel pertama dilarutkan dalam air, ditambahkan sulfuric acid, itu asam sulfat, dilute encer, ekses berlebih. Asam sulfat encer berlebih ditambahkan. Kemudian precipitate endapannya disaring. Ini kita buat skema aja dulu ya. Yang pertama, sampel 5 gram. Terus tambah 2SO4 gitu kan. Encer tapi dan berlebih. Dihasilkan endapan. Endapannya itu memiliki massa sebesar 3,927 gram. Itu yang pertama. Untuk sampel kedua sama ya, sampelnya adalah 5 gram juga. Kemudian diproses, tambahkan 100 cm kubik air. Kemudian dititrasi ya. Oh, oke. Ini dilarutkan 100 ml gitu ya. Terus diambil sampelnya sebanyak 10 mili. Nah, sampel ini dilakukan titrasi dengan silver nitrat. Silver nitrat itu AgNO3 ya. AgNO3 konsentrasinya 0,2312 molar. Kemudian titrasi ini membutuhkan rata-rata 21,24 cm kubik. Ternyata perlu AgNO3 sebanyak 21,24 ml. Cm kubik itu sama aja mililiter ya. Berapa persen magnesium klorida? Oke, yang ditanya magnesium klorida aja ya. Padahal dia campuran BaCl2, MgCl2, Ba, NO3 2 kali begitu. Oke, mari kita mulai analisanya. Dari sampel pertama, dia ditambahkan H2SO4. Nah, H2SO4 itu SO4 itu pasti mengendapnya bersama Ba ya. Jadi di sini anggap aja BaCl2 itu kita pakainya mol aja kali ya. Mengandung A mol, kemudian ini B mol, kemudian ini C mol gitu. Nah,
Yang bereaksi di sini pasti adalah BaCl2 dan BaNO3 dua kali. Ini kalau ketambahan 2SO4, mereka akan berubah menjadi endapan putih yaitu BaSO4, di mana BaSO4 itu ya ini yang masanya 3,927 gram ini. Nah, sementara BaCl2 kan kita misalkan amol begitu ya. Terus BaNO3 dua kali itu adalah C-mol. Berarti BaSO4 yang dihasilkan itu adalah punya mol BaSO4-nya A tambah C. A tambah C mol. Gitu. Nah, ini kalau masanya dihitung 3,927 itu akan sama dengan molnya A tambah C dikali MR-nya. MR-nya BaSO4 itu adalah Ba137 ditambah S132 tambah O ada 4, 16 kali 4, 64. Berarti MR-nya adalah 233. Nah, sekarang kita bisa dapat nih bahwa A ditambah C itu adalah 3,927 per 233. Ini sama aja, A ditambah C itu sebesar 0,0168. Nah, kita simpan dulu ya ini ya. Selanjutnya kita analisa untuk yang sampel kedua. Nah, ini kan ditambahkan titrasi AgNO3 ya. AgNO3 nanti dia pasti membentuk AgCl. Berarti AgNO3 ini akan bereaksi dengan yang mengandung Cl, yaitu BaCl2 dan MgCl2. Nah, sekarang kita hitung dulu mol AgCl yang dihasilkan. Berarti kan, nanti dari sini kita bisa tahu berapa Cl- di dalam 10 mili ini. Cl-nya berapa gitu kan. Nah, sekarang sebelum ke situ, kita tulis dulu sampel yang bereaksi ya. Sampel yang bereaksi itu BaCl2 sama MgCl2. BaCl2 kan tadi kita misalkan sebagai amol jumlahnya, berarti elemen yang dihasilkan di sini itu akan sebanyak 2 kali A, 2A. MgCl2 juga sama, C-elemennya adalah 2B. Berarti total C-elemen di dalam 100 mili ini adalah 2A tambah 2B. Gitu, satuannya mol. Nah, setelah diambil 10 mili, ini berarti 1/10-nya ya. Berarti ada C-elemen sebanyak 2A plus 2B per 10 mol. Nah, itu ternyata dititrasi pakai AgNO3. Berarti kita hitung dulu aja molnya AgNO3 berapa. M dikali V, M-nya adalah 0,2312. V-nya 21,24, jadikan liter jadi 0,02124. Nah, ini molnya akan ketemu sebesar 0,0049 mol. Nah, mol ini akan sama dengan molnya Cl-, karena 1 Ag akan bereaksi dengan 1 Cl gitu kan. Sehingga bisa kita tuliskan di sini 2A tambah 2B per 10 itu adalah 0,0049. Dari sini kita bisa dapat 2A tambah 2B itu adalah 0,049. A tambah B, ini kita akan ketemu 0,0245. Ini ya. Oke, kita udah dapat ini. Ini kita anggap persamaan 1. Ini kita anggap samaan 2 gitu ya. Nah, yang kita cari nanti adalah magnesium klorida. Magnesium klorida itu B ya, B mol. Nah, sepertinya kita masih kurang karena di sini variabelnya ada 3 ABC, tapi persamaan kita baru 2. Mari kita cari satu persamaan lagi. Dari mana? Ya, dari sini berarti kan, dari massa total 5 gram ini. Oke, hubungannya tentu saja ya, 5 gram itu adalah massa dari BaCl2 tambah massa dari MgCl2 tambah
massa dari BA nitrat, gitu kan. Ini nggak cukup, sorry. Yang di tengah aja. 5 gram sama dengan massa BaCl2 tambah massa MgCl2 tambah massa BaNO3 2 kali. Nah, BaCl2 kan tadi molnya udah kita misalkan sebagai A. Berarti A dikali Mr BaCl2. Mr BaCl2 itu adalah 208. Kalau MgCl2 itu Mr-nya adalah 95. Ini berarti untuk massa MgCl2 B dikali 95 ditambah untuk yang Ba nitrat itu MR-nya 261, berarti ini C dikali 261. Nah, berarti 5 itu adalah 208A ditambah 95B ditambah 261C. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, sekarang cukup nih 3 persamaan, 3 variabel. Nah, ini cara klasiknya atau manualnya kita pakai substitusi eliminasi ya. Cuma bakal lama. Nah, biar cepat kita bisa pakai menggunakan kalkulator mode equation yang 3 variabel. Tinggal kita masukkan saja ke dalam kalkulator ya. Nanti kita akan dapat nilai masing-masing A, B, dan C sebagai berikut. A few moments later. A akan diperoleh sebesar 0,0115. B akan diperoleh sebesar 0,0129. Ini satuannya mol ya, karena tadi kita memisalkannya sebagai mol. Sedangkan C akan ketemu sebesar 0,0052 mol. Nah, sekarang kan yang ditanya di sini magnesium klorida. Magnesium klorida itu MgCl2, tadi kita misalkan sebagai B-mol. Nah, berarti kita ini aja B-mol. Tinggal kita cari massanya. Massa MgCl2 itu adalah molnya, yaitu 0,0129 dikali Mr. Mr-nya adalah 95. Kita akan dapat massa MgCl2 sebesar 1,2255 gram. Tinggal kita hitung persennya. Persen massa berarti massa MgCl2 1,2255 dibagi massa sampel. Massa sampel itu 5 gram. Ini akan ketemu sebesar 0,2451 atau kalau dalam persen 24,51%. Jawaban yang paling mendekati adalah 24,26. So, jawabannya adalah yang C. Mari kita lanjutkan soal berikutnya. Rambut manusia terdiri dari protein atau polipeptida seperti keratin. Keratin ini tidak biasanya. Keratin is unusual in that it contains a very large proportion of the sulfur containing amino acid cysteine. Oh, keratin ini unik ya, karena dia mengandung banyak sekali asam amino, yaitu cysteine, yang sulfurnya itu banyak. Nah, kandungan sulfur dalam rambut dapat ditentukan dengan cara alkalin hidrolisis. Dilanjutkan dengan oksidasi untuk mengubah semua sulfur menjadi sulfat. Kita garis bawah dulu. Ini dapat diukur dengan mengendapkannya sebagai barium sulfat. Oke, sulfur diubah ke sulfat terus diendapkan menjadi barium sulfat. Nah, sekarang 0,5 gram sampel rambut, kemudian dilakukan proses ya, di sini analisa sampai dia menghasilkan BaSO4 sebanyak 230 mg. Gitu ya. Oke, baik. Di sini intinya dibilang bahwa karena endapannya dikit, kita juga harus menghitung BaSO4-nya tadi yang terlarut dalam air. Oke, jadi begini. Ini ada rambut, sampel rambut 0,5 gram. Diproses
Kemudian ternyata dihasilkan larutan yang volumenya totalnya adalah 2,5 desimeter kubik atau liter ya, 2,5 liter, sama suatu endapan. Nah, endapan ini ternyata dihasilkan sebanyak 230 miligram. Sementara masih ada BaSO4 yang ada di dalam larutan. Nah, BaSO4 yang ada dalam larutan jenuh ini itu ada 2,4 miligram per liternya. Kalau volumenya di sini 2,5 liter, maka kita bisa hitung BaSO4-nya berapa. Gitu ya. Nah, langsung aja kita hitung biar kita segera tahu berapa total massa sulfur dalam rambut ya. Oke, urutannya kita akan menggunakan kedua data ini dulu untuk mencari BaSO4 yang ada dalam larutan. Berarti totalnya adalah 2,4 dikali 2,5. Kita dapat 6 mg BaSO4 dalam larutan. Berarti total BaSO4 yang terendapkan itu kan kita tinggal jumlahkan ya. BaSO4 totalnya yang dihasilkan adalah 230 dari endapan ditambah dari larutan 6. 236 mg. Nah, selanjutnya setelah kita dapat ini, kita lanjutkan dengan menghitung mol BaSO4, yaitu dengan cara massa dibagi mR. Masanya kan 236 mg ya, kita jadikan gram aja 0,236 per mR-nya, BA itu 137 tambah 32 tambah 64. MR BaSO4 adalah 233. So, dari sini kita bisa hitung mol BaSO4 adalah 0,001013 gitu ya, mol. Nah, kemudian ya udah tinggal kita hitung aja mol sulfur. Karena dalam BaSO4 hanya ada satu sulfur, maka mol sulfur itu sama dengan mol BaSO4 itu sendiri, yaitu 0,001013 mol. Nah, detail sekali ya. Karena ini beda angka ya, 0,236 sama 233. Biar nanti hasilnya tidak jauh melenceng ya. Kemudian terakhir kita diminta mencari persen massa sulfur, maka kita hitung massa sulfurnya dulu. Massa sama dengan mol dikali massa molar. Molnya 0,001013 dikali massa molarnya S itu 32. Ini akan ketemu sebesar 0,0324 gram. Ini adalah sulfur dalam sampel rambut 0,5 gram. Nah, terakhir tinggal kita cari persen massa sulfurnya. Berarti 0,0324 dibagi massa sampel rambut. Ini akan ketemu sebesar 0,0648 atau kalau dalam persen 6,48%. Oke, jawaban yang paling mendekati adalah yang B ini ya, 6,48%. Selesai, sekarang ke soal berikutnya. Dalam analisis kuantitatif, oksida dapat digunakan untuk menentukan jumlah dari unsur lain, contohnya besi, kobalt, nikel, timah, dan aluminium. Untuk menentukan kandungan besi 3 dalam larutan, dilakukan pengendapan dengan amonia, penyaringan melalui penyaringan bebas abu, pencucian dengan air, dan terakhir dengan larutan amonium nitrat. Endapan yang diperoleh dipindahkan ke porselen dan dipanaskan dengan burner secara bertahap hingga suhu 700 derajat Celcius. Dalam analisis tersebut tidak terjadi proses reduksi dan selain Fe2O3, tidak ada Fe3O4 yang terbentuk. Suatu sampel padat besi 3 klorida dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml dan diencerkan hingga tanda batas. Oke. Berarti di sini kita punya sampel FeCl3 ya. FeCl3 volumenya adalah 250 ml. 3 sampel masing-masing sebanyak 50 ml diambil dari labu ukur tersebut dan dianalisis secara kuantitatif seperti dijelaskan di atas. Berat abu dari ketiga sampel setelah analisis antara lain segini. Masing-masingnya ya. Hitung massa besi 3 klorida awal yang dimasukkan ke dalam labu ukur.
Alright, ini berarti dari sini ambil satu 50 mili, ambil satu lagi 50 mili, ambil satu lagi 50 mili, kan gitu ya. 50 mili pertama dia menghasilkan Fe2O3 sebanyak 0,2483 gram. Sementara untuk yang kedua ini sama juga Fe2O3, tapi masanya adalah 0,2493 gram. Sementara untuk yang terakhir dia menghasilkan Fe2O3 0,2488 gram. Pertama, ini akan kita rata-rata dulu ya. Massa Fe2O3 dalam 50 ml sampel rata-ratanya. Tinggal ditambah dibagi 3 begitu ya. 0,2488 gram. Tapi ini untuk 50 ml. Kalau untuk 250 ml, kita bisa hitung lagi. 3 kalau sampelnya 250 ml. Berarti tinggal 0,2488 dikali 250 per 50. Hasilnya adalah 1,244 gram. Ini dalam bentuk Fe2O3 ya. Sekarang penghubung antara FeCl3 dan Fe2O3 itu adalah Fe-nya. Jadi kita perlu mencari mol Fe dulu. Mol Fe, kita cari dulu ya. Mol Fe di dalam Fe2O3 ini berarti karena Fe dalam Fe2O3 itu ada 2, maka mol Fe-nya adalah 2 kali mol Fe2O3. Mol Fe2O3 berarti adalah massa Fe2O3 dibagi Mr-nya. 2 kali massa Fe2O3 1,244. Mr-nya Fe itu 56 kali 2 tambah O itu 16 kali 3, 48. Berarti Mr-nya Fe2O3 adalah 160. Nah, dari sini kita akan hitung mol dari Fe. 0,01555 mol. Ini mol Fe-nya ya. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung mol FeCl3. Karena di dalam FeCl3 hanya ada satu Fe, maka mol FeCl3 itu akan sama dengan molnya Fe. Tidak lain dan tidak bukan adalah 0,01555. Terakhir, karena kita diminta untuk menghitung massa awal, massa FeCl3 awal, ya udah kita hitung saja massanya sekarang dengan cara massa yaitu mol dikali Mr. Molnya udah ada 0,01555 dikali Mr-nya. Fe itu 56, Cl itu 35,5 kali 3, Mr FeCl3 adalah 162,5. Ya udah nih, berarti masanya bisa kita hitung ya. Masanya dapat sebesar 2,5268 gram. Jawaban yang paling mendekati adalah 2,527 yang B. Ini dia. Soal ini sudah selesai, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui asam HX, massa molarnya 27,03 gram per mol, berpotensi sangat berbahaya bagi manusia, cukup mudah menguap. Seorang laboran ingin membuat pupuk dengan tambahan asam tersebut untuk menguji tingkat keracunannya. Dia membutuhkan konsentrasi anion bebas X- dalam pupuknya menjadi 0,0034 molar. Pertama, ia melakukan tes cepat. Jika ketika ia menambahkan setara dengan 0,560 gram HX ke dalam 60 liter air, pH terukur adalah 3,67. Berapa banyak HX yang harus ditambahkan ke dalam 4 liter untuk menyiapkan larutan tersebut? Oke, baik. Ini berarti ada dua kondisi ya. Kondisi pertama itu adalah HX 0,56 gram, volumenya 50 ml, pH-nya didapatkan 3,67. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah kondisi 2. Massa HX-nya berapa jika volumenya 4 liter, gitu ya. Kita mulai dulu di kondisi 1. Yang perlu kita lakukan di kondisi 1 adalah mencari nilai Ka. Pertama, kita kan sudah dapat nih, pH-nya 3,67.
Kita cari dulu konsentrasinya ya. Pertama kita cari molnya. Mol, massa 0,56 dibagi massa molar 27,03. Dari sini kita bisa dapat 0,0207 mol. Oke. Kemudian kita mencari dengan menggabungkan mol dan volume, kita akan dapat molaritas. Mol per volume. 0,0207 dibagi volumenya, ini masih dalam mililiter ya. Kita jadikan liter, jadinya ini. Sehingga kita bisa dapatkan konsentrasinya adalah 0,4143 molar. Terakhir, kita menggunakan rumus asam lemah. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali M. H plusnya adalah 10 pangkat minus pH. pH-nya 3,67. Akar Ka dikali M. M-nya kita udah dapat di sini 0,4143. So, dari sini nanti kita akan dapat nilai Ka sebesar 1,1 kali 10 pangkat min 7. Selanjutnya, menggunakan Ka ini, kita akan menghitung berapa molaritas HX yang diperlukan agar X minus bebasnya adalah sekian. Ini X minusnya ya, berarti di sini diketahui konsentrasi X minus sama dengan 0,0034. Nah, teman-teman semuanya yang perlu diketahui adalah bahwa kalau asam lemah HX, dia akan menghasilkan H plus dan X min. Nah, H plus dan X minus ini memiliki koefisien yang sama, berarti konsentrasi X minus itu sama aja juga konsentrasi H plus nilainya. So, dengan kita menggunakan rumus asam lemah, konsentrasi H plus itu akan sama dengan akar Ka kali M. Konsentrasi H plus ini akan sama dengan konsentrasi X min, yaitu 0,0034. Akar Ka-nya adalah 1,1 kali 10 pangkat min 7. M-nya ini yang akan kita cari. Dari sini kita bisa dapat nilai M sebesar 105,09 molar. Nah, ini konsentrasinya ya. Nah, yang ditanya di sini adalah masanya, bukan konsentrasinya ya. Berarti kita belum selesai. Kita cari massa, HX. Nah, kalau mau nyari massa HX, berarti kita cari molnya dulu. Mol HX itu adalah M kali V. M-nya 105,09 kali volumenya 4 liter ya. Di sini 4 liter. Jadi dari sini kita bisa dapat molnya sebesar 420,36 mol. Wah, banyak sekali ya. Kemudian tinggal kita cari massa. Massa HX ini akan sama dengan mol HX dikali MR. Mol HX-nya kan 420,36. MR-nya di soal sudah ada 27,03. Nah, maka dari itu dari sini bisa kita hitung bahwa massa dari HX itu adalah 11.362 gram. Kalau mau jadikan kilogram jadinya 11,362 kilogram. Ini ya jawabannya ya. Mari kita cek opsi jawaban yang paling mendekati 11,3, jawabannya C. Ini teman-teman. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal kali ini ya. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.